Sebuah masa di mana kecantikan seorang wanita mampu mengubah jalannya sejarah, menghancurkan sebuah dinasti, dan membawa kejayaan bagi sebuah negara. Inilah kisah Cixi, seorang dari 4 wanita tercantik Tiongkok yang kecantikannya tidak hanya mempesona, tetapi juga menjadi senjata politik paling ampuh di zamannya. Kisah Cixi bukan hanya tentang kecantikan, tapi tentang pengorbanan, intrik, dan kekuasaan yang terjalin erat dalam sejarah Tiongkok kuno. Di Tiongkok kuno, sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, terdapat 2 negara yang saling berseteru, yaitu Kerajaan Yue dan Kerajaan Wu. Pada saat itu, Kerajaan Wu berada di puncak kejayaannya, sementara Yue berjuang untuk bangkit dari kekalahan. Inilah latar belakang yang melahirkan legenda Cixi. Cixi dilahirkan dengan nama asli Shi Yiguang di sebuah desa kecil di negara Yue yang kini dikenal sebagai Provinsi Zhejiang. Kehidupan di desanya sederhana, jauh dari hiruk-pikuk politik dan peperangan. Namun, bahkan di tempat yang terpencil itu, kecantikan Cixi sudah menjadi buah bibir. Konon, kecantikannya begitu luar biasa, sehingga saat ia mencuci pakaian di sungai, bayangannya di air membuat ikan-ikan terpesona dan tenggelam ke dasar sungai. Karena kisah ini, Cixi dikenal sebagai wanita yang membuat ikan tenggelam. Namun, kecantikannya yang menakjubkan bukan hanya untuk dinikmati. Takdir Cixi jauh lebih besar, dan segera kecantikannya akan digunakan untuk tujuan yang jauh lebih berbahaya dan strategis. Setelah kekalahan telak Yue di tangan Wu, Raja Gojian dari Yue dipaksa untuk menyerah dan menjadi tahanan di istana Raja Fuchai dari Wu. Selama 3 tahun, Gojian harus hidup dalam hinaan di bawah kekuasaan Wu. Namun, dalam hatinya, Gojian menyimpan dendam yang membara. Setelah ia dibebaskan dan kembali ke Yue, Gojian mulai menyusun rencana balas dendam yang cerdik. Disinilah peran Cixi menjadi krusial. Gojian, dengan nasihat dari menterinya yang setia, Fan Li, menyadari bahwa kecantikan dapat menjadi senjata yang jauh lebih mematikan daripada pedang. Mereka merancang sebuah rencana untuk menghancurkan kerajaan Wu dari dalam dengan kecantikan Cixi. Fan Li kemudian mencari gadis tercantik di Yue dan tak butuh waktu lama baginya untuk menemukan Cixi. Dengan kesepakatan antara mereka, Cixi bersedia mengorbankan dirinya untuk kepentingan negara. Fan Li kemudian melatih Cixi dalam seni beretika, tarian, dan cara memikat hati pria. Setelah siap, Cixi dihadiahkan kepada Raja Fuchai sebagai tanda perdamaian antara Yue dan Wu. Setibanya di istana Wu, kecantikan Cixi langsung memukau Raja Fuchai. Tak ada pria yang dapat menahan pesonanya, bahkan raja paling kuat sekalipun. Fuchai jatuh cinta pada Cixi dan dia mulai menghabiskan lebih banyak waktunya untuk memanjakan sang kecantikan ketimbang mengurus negara. Keadaan ini persis seperti yang direncanakan oleh Gojian dan Fan Li. Di bawah pengaruh Cixi, Fuchai menjadi semakin lalai terhadap urusan negara. Ia mengabaikan nasihat para menterinya, salah satunya adalah Wu Jixu, seorang pejabat yang setia dan bijak. Wu Jixu memperingatkan Fuchai bahwa kecantikan Cixi adalah bagian dari rencana licik Yue. Namun Fuchai yang sudah terbutakan oleh cinta mengabaikan peringatan itu. Perlahan-lahan, kerajaan Wu mulai melemah. Keuangan kerajaan digunakan untuk membangun istana-istana megah dan hadiah-hadiah mahal untuk Cixi. Sementara kekuatan militer Wu berkurang. Sementara itu, Raja Gojian terus memperkuat pasukannya secara diam-diam, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Setelah bertahun-tahun tergoda oleh Cixi, Raja Fuchai menyadari bahwa kekuatannya telah menurun drastis. Namun, pada saat itu, semuanya sudah terlambat. Yue, yang telah memulihkan kekuatannya,
menyerang Wu dengan pasukan yang jauh lebih besar dan terlatih. Fu Cai yang kini kehilangan dukungan politik dan militernya tak mampu mempertahankan kerajaannya. Akhirnya, kerajaan Wu jatuh ke tangan Yue. Dalam kekalahannya, Fu Cai merasa sangat menyesal telah mengabaikan nasihat para penasihatnya. Konon, sebelum kematiannya Fu Cai berkata, "Bagaimana mungkin seorang wanita yang begitu cantik bisa menjadi penyebab kehancuranku?" Beberapa sumber mengatakan bahwa Fu Cai akhirnya bunuh diri karena rasa malu dan kekalahannya. Dengan jatuhnya kerajaan Wu, balas dendam Goujian pun tercapai. Ia berhasil menghancurkan musuh bebuyutannya tanpa harus mengangkat banyak senjata, hanya dengan memanfaatkan kecantikan Cixi sebagai alat politik yang efektif. Setelah kejatuhan Wu, kisah hidup Xi menjadi semakin misterius. Beberapa versi mengatakan bahwa Cixi hidup bahagia bersama Fan Li yang diam-diam mencintainya. Mereka dikatakan meninggalkan kehidupan politik dan hidup tenang di sebuah desa kecil, jauh dari intrik kekuasaan. Versi lain menyebutkan bahwa Cixi dibunuh atau tenggelam di sungai oleh Raja Goujian yang khawatir kecantikannya akan menjadi ancaman di masa depan. Namun, tidak peduli bagaimana akhir kisah hidupnya, Cixi tetap menjadi legenda. Kecantikannya diabadikan dalam banyak karya seni, sastra, dan sejarah Tiongkok. Namanya dikenang sebagai simbol dari kekuatan kecantikan dan bagaimana hal itu bisa digunakan baik untuk membangun ataupun menghancurkan. Kisah Cixi adalah pengingat bahwa di balik wajah yang memesona, terdapat kisah pengorbanan, ambisi, dan politik. Cixi tidak hanya cantik, tetapi juga seorang wanita yang terperangkap dalam jaringan kekuasaan yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Dalam sejarah, ia dikenal sebagai wanita yang membuat ikan tenggelam. Tetapi dalam kenyataannya, Cixi membuat sebuah dinasti tenggelam. Sejarah mungkin telah menghias kisahnya dengan mitos dan legenda. Namun satu hal yang pasti, Cixi adalah bukti bahwa dalam sejarah, kecantikan bukanlah sekadar anugerah, tetapi juga senjata yang sangat kuat. Pepatah Cina kuno mengatakan, sebuah rencana kecantikan dapat menghancurkan negara dan menjatuhkan seorang raja. Pepatah ini menggambarkan bagaimana kecantikan bisa menjadi alat yang ampuh dalam politik, seperti yang terlihat dalam kisah Cixi dan kejatuhan kerajaan Wu. Itulah kisah Cixi, seorang wanita yang kecantikannya tidak hanya menggetarkan hati, tetapi juga mengubah jalannya sejarah. Jika kalian menikmati cerita ini dan ingin mendengar lebih banyak kisah menarik lainnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like video ini, nyalakan lonceng notifikasinya, dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Kami akan kembali dengan lebih banyak cerita sejarah yang tak kalah seru. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.